Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam untuk kita semuanya, para siswa yang hebat luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya, Aditya Pradana. Kita akan belajar sejarah Indonesia materi kelas 10. Topik hari ini adalah corak kehidupan masyarakat pra-aksara. Sebelum itu ada motivasi untuk kita semuanya. Malas tertindas, tidur terkubur. Dalam artian, kalau kalian malas, maka kalian akan tertindas dengan orang-orang yang lain. Dan kalau kalian kebanyakan tidur, maka kalian akan terkubur prestasinya. Maka mari kita semangat dan kita bangun. Kemudian, jargon lagi, semangat sampai tamat, optimis sampai finish. Kompetensi dasar, KD 3.3 menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Melanosoid, Proto, dan Deutero-Melayu. Kemudian, KD 4.3 menyajikan informasi mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, meliputi Melanosoid, Proto, dan Deutero-Melayu dalam bentuk tulisan. Berikutnya, coraknya yang pertama yaitu pola hunian. Di sini saya ambilkan foto, yaitu foto Songkoplek situs hunian pada masa akhir Pleistosen Holosen. Ini ya goa namanya ya. Situs itu apa? Pola hunian. Hunian artinya apa? Artinya tempat tinggal, hunian. Next. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 1 diterangkan pola hunian manusia purba yang memperhatikan dua karakter khas hunian purba, yaitu yang pertama, kedekatan dengan sumber air, yang kedua, kehidupan di dalam terbuka. Kita pahami bersama ada dua ciri khas hunian. Yang pertama apa? Kedekatan dengan sumber air. Yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis, situs-situs serta kondisi lingkungannya. Contohnya, situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo meliputi Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Adanya kecenderungan manusia purba menghuni lingkungan di pinggir sungai. Kondisi itu dapat dipahami mengingat keberadaan air memberikan beragam manfaat. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Yang kedua, air juga diperlukan tumbuhan dan binatang. Yang ketiga, air dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang keempat, melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi apa itu manfaat air untuk manusia. Kemudian di sini ada situs goa, bekas tempat tinggal. Ini di mana tempatnya? Di Goa Sumatera Selatan, terbaca ya. Ini ada, dari sini ada Pengandunan. Sini ada Ujan Mas. Kemudian ada Gunung Kauripan. Kemudian ada Sukarame, Ini ada Sukamerindu. Kemudian Padang Bindu. Nah, ini sungainya Sungai Ogan. Ogan yang warna biru ini. Ini Sungai Ogan di Sumatera Selatan. Itulah situs gua bekas tempat tinggal manusia purba. Kemudian cara yang kedua yaitu dari berburu meramu sampai bercocok tanam. Mencermati hasil penelitian baik yang berwujud fosil maupun artefak lainnya. Diperkirakan manusia zaman praaksara mula-mula hidupnya dengan cara berburu dan meramu. Berburu artinya apa? Berburu
hewan ya sebagai bahan makanan. Kalau meramu itu artinya mencari dan mengumpulkan bahan-bahan makanan. Ya. Itu ya. Cirinya apa? Berburu dan meramu itu yang pertama, hidup mereka masih tergantung pada alam. Yang kedua, nomaden atau berpindah-pindah tempat, tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Kalau sudah habis, maka ya mencari tempat yang lain yang masih ada bahan makanannya. Kemudian, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana. Nah, pada masa ini berkembang manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Umumnya dekat dengan sungai, danau, atau sumber air lainnya di daerah pantai. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena dekat dengan sumber makanan tadi ya, air untuk kehidupan. Next. Masa manusia purba berburu dan meramu sering disebut dengan masa food gathering ya. Kalian pahami food gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Ini sebagai ilustrasinya, food gathering. Peralihan zaman Mesolitikum, ini zaman batu Madya, ke Neolitikum, zaman batu muda, menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi makanan dengan menanam. Mereka sudah mulai bertempat tinggal, walaupun masih bersifat sementara. Ya. Mereka melihat biji-bijian, sisa makanan yang tumbuh di tanah setelah tersiram air hujan. Pelajaran inilah yang kemudian mendorong manusia purba untuk melakukan cocok tanam. Saya ilustrasikan seperti ini. Ini biji yang tumbuh karena tersiram air. Kemudian setelah itu maka menjadi pelajaran untuk mendorong manusia melakukan cocok tanam. Kemudian ada problem, ada sebuah masalah. Nah, apa yang mereka lakukan di sekitar tempat tinggalnya, lama-kelamaan tanah di sekelilingnya habis dan mengharuskan pindah mencari tempat yang dapat ditanami. Kemudian ada yang membuka hutan dengan menebang pohon-pohon untuk membuka lahan bercocok tanam. Babat alas gitu ya. Ketika sudah penuh lahannya ditanami, maka mereka mencari lahan lagi yang lain. Ya, ternyata sudah ada pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Ini ilustrasinya, ya. Sekalian pahami ya. Kemudian kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya apa? Adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Ya. Kalian amati kapak persegi berbentuk apa? Berbentuk persegi 4. Ya. Bentuknya sudah halus. Ya. Dan bagian tajamnya sudah diasah di sini, kapak persegi. Kemudian kapak lonjong. Ya namanya lonjong pasti lonjong bentuknya. Kapak lonjong memiliki ciri penampang alangnya berbentuk lonjong, ya, berbentuk lonjong, atau bulat telur, ya. Kemudian berkembang ke alat lain yang lebih baik dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Hal ini berkembang karena saat itu sekitar 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. Beternak mulai berkembang, ya. Pelayaran dan perdagangan mulai dikenali. Perdagangan dengan sistem barter, yaitu saling tukar-menukar barang karena belum ada alat pembayaran uang. Pertanian juga sudah mulai berkembang karena tempat tinggal yang sudah menetap. Kemudian corak yang ketiga adalah sistem kepercayaan. Ini saya ilustrasikan ya. Kepercayaannya apa? Animisme dan dinamisme.
Kalian sudah paham artinya? Animisme adalah kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Kemudian dinamisme adalah keyakinan terhadap benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib, sehingga benda tersebut sangat dihormati dan dikeramatkan. Misalkan keris, ya. Keris dipercayai memiliki kekuatan gaib, dihormati, kemudian dikeramatkan. Dan masih banyak lagi yang lain contohnya. Kemudian, apa ini? Batu apa ini? Namanya menhir. Menhir itu suatu tempat pemujaan kepada roh nenek moyang yang hanya berlaku pada zaman prasejarah. Ya. Fungsi menhir adalah semacam batu tegak yang ada di atas punden berundak, berfungsi untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Ini kepercayaan. Kemudian ada namanya sarkofagus. Ya. Sekalian amati gambarnya. Ini sebuah wadah atau tempat kubur dari batu berbentuk seperti lesung. Ya. Nih, seperti lesung. Lesung batu yang terdiri dari wadah dan penutup dengan bentuk dan ukuran yang sama. Ya. Jadi ini dan wadah dan penutupnya ini seimbang ukurannya. Fungsi dari sarkofagus sebagai kuburan peti mayat atau wadah kubur baik untuk sementara maupun tidak, ya. Untuk sementara maupun untuk selamanya, ya. Kemudian ada dolmen. Ini gambar dolmen, ya. Seperti meja, ya, meja batu, ya. Ini sebagai kakinya, ini sebagai di atasnya kaki, ya. Kemudian meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Ya. Kemudian ada punden berundak. Ini berundak namanya, berundak-undak. Kalian amati. Fungsinya apa? Sebagai tempat pemujaan arwah leluhur, tempat pemakaman, serta sebagai simbol keagungan dan kemegahan pada masa itu. Baik, cukup ini untuk materi corak kehidupan masyarakat praaksara. Semoga kalian paham dengan materinya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.